Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Bahasa Indonesia kali ini akan membahas tentang cara penulisan makalah yang terdiri dari 7 pokok bahasan dari pendahuluan sampai dengan lampiran. Makalah adalah suatu karya ilmiah yang harus memenuhi serangkaian syarat dan tahapan ilmiah sebagaimana sudah dibahas di kuliah sebelumnya. Pada karya ilmiah makalah harus mengandung subbab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penulisan, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, serta lampiran. Apa saja yang terkandung di dalam masing-masing subbab tersebut, maka akan dijelaskan pada perkuliahan ini. Diharapkan setelah mengikuti, maka adik-adik akan dapat membuat karya ilmiah makalah yang benar. Bab 1 pada suatu makalah yaitu pendahuluan, yang terdiri dari subbab latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang merupakan ide pemikiran dasar yang dapat memberikan alasan kuat, nilai penting, dilengkapi data dan fakta, didukung hasil penelitian dari sumber pustaka. Perumusan makalah membuat alasan dan dasar pemikiran masalah yang akan dicari solusinya, mengandung unsur kebaruan yang didukung hasil penelitian disertai hasil yang diharapkan. Tujuan harus disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Dikemukakan secara khusus tujuan yang ingin dicapai. Bab 2 dari suatu makalah adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari 3 sampai 4 subbab. Tinjauan pustaka merupakan uraian lengkap mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam judul penelitian yang diuraikan secara sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Bab 3 dalam satu makalah adalah metode penulisan atau penelitian. Jika makalah tersebut merupakan suatu studi literatur, maka dalam subbab metode penulisan ini dijelaskan tentang jenis penelitiannya, metode pencarian data, jenis data, metode analisis sintesis. Jenis penulisan itu bisa deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi. Sedangkan metode pencarian data bisa dari perpustakaan, buku, jurnal, searching, googling, wawancara, dan lain sebagainya. Jenis data bisa data primer, sekunder, diagram, foto, tabel, grafik, histogram, dan lain-lain. Metode analisis sintesis meliputi deskripsi, komparasi, eksplanasi, dan kausalitas. Jika makalah merupakan suatu hasil penelitian, maka dari subbab itu terdiri dari waktu dan tempat penelitian, bahan dan alat penelitian, metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, rancangan lingkungan, rancangan percobaan, jumlah sampel, dan lain-lain. Kemudian tahapan pelaksanaan penelitian, mulai dari persiapan, pelaksanaan, perlakuan, dan pengamatan. Yang terakhir yaitu parameter penelitian dan data analisis. Pada bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Di sini menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan disertai hasil penelitian dari jurnal. Hasil analisis ditulis dengan singkat, jelas, dan nalar atau logis. Penyajian hasil sedapat mungkin disertai dengan tabel, grafik, foto, atau bentuk lain. Pada bab ini dilakukan pembahasan terhadap hasil analisis yang sudah disajikan, yaitu secara deskriptif. Selanjutnya, berdasarkan nalar atau logika, dikemukakan hasil argumen yang logis secara sistematis atau disebut dengan eksplanasi. Dan kemudian dibandingkan dengan tinjauan pustaka yang diacu atau didukung hasil penelitian dari jurnal yang kita sebut dengan komparatif. Dalam pembahasan tersebut perlu dikemukakan pula faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang menyebabkan kesesuaian atau penyimpangan terhadap hasil yang diperoleh. Bab 5 dari suatu makalah adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat dari hasil penjabaran data atau hasil penelitian. Isi kesimpulan harus menjawab permasalahan yang diungkapkan dengan mengacu pada tujuan dan judul.
Sedangkan saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis ditujukan kepada ilmuwan dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau menulis penelitian yang sudah dilakukan. Bab terakhir dari satu makalah adalah daftar pustaka. Makalah ilmiah harus bersumber didukung pustaka. Maka semua sumber harus dirujuk dan ditulis sesuai dengan daftar pustaka berdasarkan APA 6 menggunakan Mendeley, EndNote, dan lain-lain. Sedangkan hal-hal yang dipandang perlu untuk memperjelas maka bisa dilampirkan. Demikianlah penjelasan tentang teknik penulisan karya ilmiah berupa makalah ini. Semoga adik-adik setelah mengikuti kuliah ini dapat membuat makalah dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.